Di era globalisasi ini, sudah banyak ideologi yang bermunculan dan mengancam ideologi Pancasila, karena ideologi-ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjaga ideologi Pancasila saat ini. Pada era reformasi saat ini, sudah banyak muncul berbagai ideologi yang mengatasnamakan agama yang terefleksikan dalam ideologi paham radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme yang bisa berpotensi melahirkan terorisme. Maraknya aksi menolak keberagaman, kebinekaan, dan menolak Pancasila merupakan suatu hal yang mendorong sikap berperilaku dan tindakan terorisme yang ada di tengah masyarakat. Hal ini tercermin dari maraknya serangkaian aksi terorisme di Indonesia. Bukan baru-baru ini terjadi, akan tetapi sejak zaman reformasi sampai saat ini, contohnya saja terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda yang menggunakan ideologi serupa. Teror awal dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom Bursa Efek di Jakarta. Dan yang paling mematikan yaitu bom Bali pada tahun 2002. Aksi terorisme di Indonesia juga semakin menguat dengan adanya aksi teror dari ISIS di Irak dan Suriah, di mana banyak teroris Indonesia yang bergabung ke ISIS dan melakukan aksi teror atas perintah dari ISIS. Itu merupakan contoh kecil dari rangkaian-rangkaian aksi teror yang marak terjadi di Indonesia sampai sekarang. Maraknya sikap intoleransi di Indonesia saat ini mengkhawatirkan keberagaman yang tertulis dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Terorisme yang terjadi di masyarakat juga bermula dari sikap intoleran terhadap keberadaan, menentang perbedaan, menganggap dirinya paling benar, dan memahami bahwa hanya agamanya yang paling benar, sehingga menganggap keyakinan orang lain salah, serta memaksakan kehendak orang lain agar sama dengan kehendak dirinya. Ketiga sikap tersebut, yaitu intoleran, radikal, dan terorisme, saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memberantas aksi terorisme dan perilaku radikal. Langkah awal yaitu dengan mengurangi sikap intoleran di masyarakat. Sikap kebersamaan, toleransi, dan persatuan yang terbungkus dalam ideologi Pancasila juga harus dikedepankan. Namun, pada kenyataannya, Pancasila cenderung diabaikan di tengah masyarakat modern dan di era globalisasi saat ini. Penyebabnya adalah pesatnya perkembangan media sosial, sehingga cepatnya akses informasi yang masuk akan berdampak buruk pada pola pikir generasi muda dan muncul perilaku anarkis, radikalis, dan fanatisme akibat perkembangan informasi di media sosial. Dalam dunia yang tanpa batas ini, interaksi antar manusia di berbagai belahan dunia tidak dibatasi oleh apapun, sehingga memberikan ruang gerak yang bebas bagi teroris untuk menyusup dan memberikan paham atau doktrin yang sesat. Mereka berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain, sehingga kita perlu waspada apabila ada sekelompok pihak yang berpotensi mengarah pada aksi teror. Semua lapisan masyarakat harus bertanggung jawab dalam menyelamatkan Pancasila, bukan hanya tanggung jawab Polri atau TNI semata. Maka dari itu, nilai Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan harus diajarkan, dipahami, dan dijiwai serta diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda,
yang dapat diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang tertinggi. Pada nilai ketuhanan, semua agama mengajarkan perdamaian dan saling menghormati antar pemeluk agama. Maka, agar dapat menghapus sikap-sikap tersebut, nilai ketuhanan harus mampu diserap. Pada nilai kemanusiaan, di dalamnya terdapat penghormatan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan harus mampu disosialisasikan ke orang lain. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, merupakan nilai yang memperkokoh persatuan NKRI dan meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika, lalu menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan, bela negara, dan patriotisme. Pendekatan bela negara dan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai persatuan dapat dijadikan alternatif metode dalam proses deradikalisasi para teroris ataupun mantan teroris. Nilai musyawarah mufakat seharusnya bisa menjadi solusi dan jalan pemecahan terhadap sengketa, konflik, maupun perselisihan di tengah masyarakat. Pemerintah beserta aparat sudah seharusnya menumbuhkan sikap dialog dalam menangani perbedaan keyakinan maupun beda paham ideologi tertentu. Yang terakhir yaitu nilai keadilan, merupakan nilai universal yang diakui seluruh masyarakat di dunia. Pada praktiknya, nilai keadilan masih rendah. Masih ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, serta masih banyak ketimpangan sosial lainnya. Maka, dengan melakukan pendekatan ekonomi, merupakan alternatif untuk dijalankan dan menerapkan kebijakan deradikalisasi. Sehingga, nilai Pancasila harus mampu menjadi penangkal dan pemisah dan pemulih terhadap sekelompok masyarakat yang memiliki perilaku intoleran, radikal, dan melakukan aksi teror.